Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini ditujukan untuk memenuhi mata kuliah analisa perancangan sistem informasi akuntansi dan metode penelitian. Kami memberi judul dengan nama Sistem Penjualan Tunai pada Toko Berkah-Jaya 3. Yang terdiri dari 3 anggota kelompok. Yang pertama ada Abdurrahman dengan NIM 112000379. Yang kedua Amelia Kartika dengan NIM 112000231. Dan yang terakhir saya sendiri, Siti Suhaila dengan NIM 112000204. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan bagian umum. Perkembangan teknologi tidak hanya masuk ke dalam dunia permainan atau games digital, tetapi merambah ke seluruh sektor, baik sektor industri maupun sektor dunia usaha. Salah satunya adalah bisnis rumahan maupun bisnis perseorangan. Sebagai seorang pembisnis, sudah merupakan kewajibannya dalam mengikuti perkembangan teknologi, guna untuk memajukan usahanya. Menurut Abdurrahman dan Mas Rifa tahun 2017. Perkembangan di berbagai bidang usaha sangat cepat terjadi, bukan hanya di bidang teknologi informasi saja, namun di bidang teknologi informasi akuntansi pada akhir-akhir ini pun mengalami perkembangan yang pesat. Dalam menjalankan usaha, banyak organisasi atau lembaga yang masih melakukan pencatatan laporan keuangan secara manual, menurut Rahmayuni tahun 2017. Banyak perusahaan yang memanfaatkan aplikasi berbasis web untuk memudahkan pencatatan akuntansi pada perusahaan, dan pencatatan menggunakan aplikasi berbasis web lebih efektif dan akurat. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui sistem apa yang dipakai dari sistem penjualan tunai pada toko Berkah-Jaya 3. Yang kedua, untuk mencari permasalahan yang ada dari sistem penjualan tunai pada toko Berkah-Jaya 3. Yang ketiga, untuk memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada sistem penjualan tunai pada toko Berkah-Jaya 3. Selanjutnya, metode penelitian. Metode pengumpulan data. Di sini ada 3 metode. Yang pertama, metode wawancara. Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak yang mengetahui mekanismenya. Yang kedua, metode observasi. Metode ini mengadakan pengamatan dan mempelajari sistem yang digunakan di lingkungan sistem yang sedang diteliti. Yang ketiga, ada metode studi pustaka. Metode ini merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat, mengutip, dan mengumpulkan data-data secara teoritis, dan buku-buku yang ada sebagai landasan penyusunan laporan. Selanjutnya, ada metode penelitian, metode pengembangan software. Yang pertama di sini ada SDLC. SDLC atau System Development Life Cycle merupakan suatu proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sebuah sistem. Tahapan yang ada pada metode SDLC, yang pertama ada planning atau tahap perencanaan. Yang kedua ada analisis atau tahap analisis sistem. Yang ketiga ada desain atau tahap rancangan sistem. Yang keempat ada implementation atau tahap implementasi. Yang kelima ada maintenance atau tahap pemeliharaan. Selanjutnya ada waterfall model. Metode waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang paling sederhana dan terkadang disebut sebagai classic life cycle atau siklus hidup klasik yang menyarankan pendekatan sistematis dan sekuensial untuk pengembangan perangkat lunak. Tahapan yang ada pada metode waterfall, yang pertama ada requirement analisis, yang kedua ada system design, yang ketiga ada implementation, yang keempat ada testing, yang kelima ada deployment, dan yang keenam ada maintenance. Selanjutnya ada ruang lingkup. Pembahasan dalam penulisan ini difokuskan kepada sistem penjualan berbasis web dengan menggunakan framework Laravel, yaitu dari pembuatan menu master, data barang, customer, dan akun, proses penjualan dan laporan penjualan. Selanjutnya ada bab 2 landasan teori.
Konsep dasar sistem. Di sini ada pengertian sistem. Menurut Steinberg, sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil, yang mendukung sistem yang lebih besar, menurut Andi tahun 2017. Jadi, sistem merupakan suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan, dan ditujukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada karakteristik sistem. Ini ada komponen sistem atau komponen, yang kedua ada batasan sistem atau boundary, yang ketiga ada subsistem, yang keempat ada lingkungan luar sistem atau environment, yang kelima ada penghubung sistem atau interface, yang keenam ada masukan sistem atau input, yang ketujuh ada keluaran sistem atau output, yang kedelapan ada pengolahan sistem atau proses, dan yang terakhir ada sasaran sistem atau objek. Selanjutnya ada klasifikasi sistem. Yang pertama ada sistem abstrak dan sistem fisik. Yang kedua ada sistem deterministik dan probabilistik. Yang ketiga ada sistem sederhana dan sistem kompleks. Yang keempat ada sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Dan yang terakhir ada sistem tertutup dan sistem terbuka. Selanjutnya bab 2 landasan teori. Peralatan pendukung. Ada Unified Modeling Language. Menurut Munawar tahun 2018, UML adalah salah satu alat bantu yang sangat handal di dunia pengembangan sistem yang berorientasi objek. Hal ini disebabkan karena UML menyediakan bahasa pemodelan visual yang memungkinkan bagi pengembangan sistem untuk membuat cetak biru atas visi mereka dalam bentuk yang baku, mudah dimengerti, serta dilengkapi dengan mekanisme yang efektif untuk berbagi atau sharing, dan mengkomunikasikan rancangan mereka dengan yang lain. Diagram UML terdiri dari use case diagram, activity diagram, sequence diagram, komponen diagram, composite struktur diagram, interaction diagram, package diagram. Classic diagram, ada state machine diagram, communication diagram, deployment diagram, object diagram, dan diagram timing. Selanjutnya ada ERD, Entity Relationship Diagram. ERD atau Entity Relationship Diagram merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Ini ada simbol ERD. Yang pertama ada entitas, berbentuk persegi panjang yang menyatakan himpunan entitas. Yang kedua ada relasi, berbentuk belah ketupat menyatakan himpunan relasi. Yang ketiga ada atribut berbentuk elips, menyatakan atribut atau atribut yang berfungsi sebagai key. Dan yang keempat ada garis sebagai penghubung antara entitas, relasi, dan atribut. Selanjutnya ada LRS, Logical Relationship Structure. LRS atau Logical Relationship Structure merupakan representasi dari struktur record-record pada tabel-tabel yang berbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Yang pertama ada one-to-one, relasi yang terjadi antara suatu entity dengan entity lainnya yang memiliki hubungan one-to-one. Yang kedua ada one-to-many, relasi yang terjadi antara suatu entity dengan entity lainnya memiliki hubungan one-to-many. Yang ketiga ada many-to-many, relasi yang terjadi antara suatu entity dengan entity lainnya yang memiliki hubungan many-to-many. Pada relasi ini biasanya digunakan tabel bantuan untuk memecahkan relasi tersebut menjadi one-to-one atau one-to-many. Selanjutnya ada bab 3 pembahasan tinjauan perusahaan. Di sini ada sejarah perusahaan,
Pemilik toko awalnya bekerja di toko orang lain. Setelah pemilik toko memiliki keberanian dan mempunyai modal sendiri, akhirnya pemilik toko membuka tokonya sendiri pada tahun 2018 hingga sekarang. Dan toko tersebut diberi nama Berkajaya 3 yang bertempat di Nyalindung, RT 3 RW 8, Desa Sukamantri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan kode pos 16610 dengan nomor SKU 147.268 TK 13 tahun 2021. Di toko tersebut menjual berbagai macam barang, diantaranya alat make up, ATK, sepatu, tas, jam tangan, dan aksesoris. Selanjutnya ada struktur organisasi. Di sini ada dua bagian. Pertama ada pemilik toko dan kasir. Pemilik toko jabatannya adalah memimpin kegiatan usaha keseluruhan, menerima laporan penjualan, mengatur keuangan toko, untuk mengatur gaji karyawan. Dan yang bagian kasir yaitu untuk melayani pelanggan, mengelola transaksi penjualan, membantu atasan dalam membuat laporan keuangan. Selanjutnya ada sistem berjalan. Konsumen datang ke toko melakukan pembelian dan konsumen dapat melakukan pembelian melalui WhatsApp. Selanjutnya, konsumen dapat melakukan pemilihan barang yang akan dibeli dan kasir akan melakukan pengecekan barang. Barang tersedia atau tidak. Jika barang tidak tersedia, maka kasir akan memberitahukan kepada konsumen jika barang tersedia, konsumen akan melakukan pembayaran kepada kasir, dan kasir akan memberikan nota penjualan kepada konsumen. Selanjutnya, kasir membuat laporan penjualan bulanan dari catatan transaksi harian. Penjualan, setelah itu menyerahkan laporan penjualan bulanan kepada pemilik, lalu pemilik menerima laporan penjualan bulanan serta memeriksa laporan tersebut. Jika laporan tidak sesuai, maka pemilik akan mengembalikan laporan penjualan bulanan ke kasir. Lalu kasir akan memperbaiki laporan penjualan bulanan dan menyerahkan kembali ke pemilik. Dan apabila laporan telah sesuai, maka pemilik menyimpan laporan penjualan per bulan. Jika ada yang rusak, tidak semua barang dapat dikembalikan, hanya barang tertentu seperti jam tangan saja. Selanjutnya ada diagram activity diagram. Di sini yang pertama, customer akan melakukan pemesanan, selanjutnya kasir akan menerima pemesanan, lalu selanjutnya kasir melakukan pengecekan barang tersedia atau tidak. Jika barang tidak tersedia, maka kasir akan memberikan konfirmasi kepada customer dan customer akan menerima konfirmasi. Jika customer akan melakukan pesan ulang, maka customer akan melakukan pemesanan kembali jika tidak selesai. Selanjutnya, di sini jika barang tersedia, maka kasir akan membuat nota penjualan, lalu akan menyerahkan nota penjualan dan menyerahkan barang pesanan. Lalu selanjutnya customer akan menerima nota putih dan menerima barang. Selanjutnya, customer akan melakukan pembayaran. Lalu di sini customer melakukan pengecekan barang. Di sini jika ada kerusakan barang, jika iya, maka customer akan mengembalikan barang rusak kepada kasir. Jika tidak ada kerusakan barang, maka selesai. Selanjutnya, kasir akan menerima pembayaran. Setelah itu, kasir akan menyimpan bukti pembayaran, mencatat di buku harian transaksi, membuat laporan bulanan, menyerahkan laporan bulanan, menerima barang, mencatat barang rusak di catatan transaksi harian, lalu akan mengembalikan pembayaran kepada customer. Lalu customer akan menerima pembayaran kembali, lalu selesai. Selanjutnya, pemilik akan menerima laporan bulanan dari kasir. Lalu pemilik akan melakukan pengecekan laporan penjualan bulanan jika sudah sesuai atau tidak. Jika
tidak sesuai, maka pemilik akan menyerahkan laporan bulanan kepada kasir. Lalu kasir akan memperbaiki laporan bulanan dan menyerahkan kembali kepada pemilik. Jika sudah sesuai, maka pemilik akan menyimpan laporan penjualan bulanan. Selanjutnya, spesifikasi bentuk dokumen masukan. Spesifikasi bentuk dokumen masukan menjelaskan tentang dokumen yang secara spesifik. Adapun spesifikasi dari bentuk dokumen masukan yang terjadi pada sistem penjualan berKJY 3, di sini ada nama dokumen pemesanan digital, fungsinya untuk bukti pembelian, sumbernya dari konsumen, tujuannya kepada kasir, medianya screenshot pemesanan melalui WhatsApp, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya terjadi saat konsumen melakukan pemesanan, lalu bentuknya lampiran A1. Selanjutnya, spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Spesifikasi bentuk dokumen keluaran menjelaskan tentang dokumen yang secara spesifik. Adapun spesifikasi dari bentuk dokumen keluaran yang terjadi pada sistem penjualan berKJY 3, nama dokumennya nota penjualan, fungsinya bukti penjualan, sumbernya dari kasir, tujuannya kepada konsumen, medianya kertas, jumlahnya 2 lembar, frekuensinya terjadi saat penjualan, bentuknya lampiran B1. Selanjutnya, spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Nama dokumennya laporan penjualan bulanan, fungsinya pencatatan arus bulanan, tujuannya kepada pemilik, medianya kertas, frekuensinya terjadi setiap bulan saat laporan penjualan bulanan, jumlahnya 2 lembar, bentuk lampirannya B2. Selanjutnya, ada permasalahan pokok. Berdasarkan pengamatan, penulisan mengambil keputusan bahwa toko berKJY 3 dalam mengelola proses penjualannya, mulai dari pemesanan sampai pembuatan laporan, masih dilakukan secara manual dan belum menggunakan database atau sistem yang sudah terkomputerisasi. Maka timbul beberapa permasalahan diantaranya. Yang pertama, sistem yang berjalan pada toko berKJY 3 masih menggunakan cara manual, sehingga apabila jumlah nominal yang diperoleh tidak sesuai dengan pencatatan penjualannya. Yang kedua, banyak dokumen yang hilang karena dalam penyimpanannya yang tidak sesuai dengan tempat pencatatan yang seharusnya, sehingga dalam pembuatan laporan penjualan tidak akurat data-datanya. Pemecahan masalah. Yang pertama, untuk memperoleh jumlah nominal yang sesuai dengan pencatatan penjualan, maka diperlukan pengembangan pada sistem, yaitu menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi, di mana dalam programnya diperlukan adanya pengecekan untuk melakukan pengolahan data-datanya. Yang kedua, untuk menghindari pencatatan penyimpanan yang tidak sesuai, maka seharusnya berKJY 3 menggunakan database dalam komputer sehingga penyimpanannya dilakukan dengan cepat dan akurat dan dapat menghasilkan satu informasi yang benar tentang data-datanya. Analisis kebutuhan software. Analisis kebutuhan dalam sistem penjualan berKJY 3, analisis kebutuhan fungsional dibagi menjadi 2 tipe pengguna, yaitu pembagian penjualan, admin, dan bagian pemilik. Ini bagian penjualan, admin, yaitu admin dapat melakukan login, admin dapat mengelola data barang, admin dapat mengelola data customer, admin dapat mengelola data akun, admin dapat mengelola data transaksi penjualan, admin dapat mengelola data jurnal, admin mengelola laporan penjualan. Untuk bagian pemilik, pemilik dapat melakukan login, pemilik dapat mengakses laporan penjualan. Use case diagram. Di sini ada si level, yaitu aktor atau admin mengelola data barang, mengelola customer, mengelola akun, mengelola transaksi penjualan, mengelola jurnal, mengakses laporan penjualan, yaitu bagian pemilik. Jadi di sini bagian pemilik hanya mengakses laporan penjualan. Activity diagram. Di sini ada usulan barang, ada usulan penjualan, yaitu di bagian admin mulai yaitu kelola data barang, di bagian sistem menampilkan data barang, lalu di bagian admin menampilkan cari, edit, hapus, simpan, tambah, lalu berakhir. Entity relationship diagram. Ini ada customer melakukan pemesanan, yaitu dengan kardinalitas one to many.
transaksi itu barang, penjualan, detail penjualan. Di sini retur ada detail retur, jurnal, akun, jurnal, setting. Login record stop structure. Di sini ada detail retur dengan field nomor retur, varchar 14, kode barang, detail retur, subretur. Ini ada retur, field yang sudah ada di sini, tabel customer, tabel akun, penjualan, setting, kanan, detail pesan. Spesifikasi file. Yang pertama, spesifikasi file barang. Nama file barang, fungsi untuk menyimpan data barang, akronim barang. Tipe file master, media file hard disk, organisasi file indeks sekuensial, akses file random, panjang record 42 karakter. Field key, kode barang. Software menggunakan MySQL. Lanjut ke nama file setting. Spesifik file setting. Nama file setting, fungsi untuk menyimpan data setting, akronim setting MYD, tipe file master, media file hard disk, organisasi file indeks sekuensial, akses file random, panjang record 35 karakter, file key, ID setting, software MySQL. Ini ada spesifikasi file customer, fungsi untuk menyimpan data customer, akronim sama, akses file random, panjang recordnya 93 karakter dengan file key, ID customer. Ini ada file akun, nama file akun, fungsinya untuk menyimpan data akun. Selanjutnya file pemesanan, ini dengan nama file pemesanan, fungsi untuk menyimpan data pemesanan dengan panjang record 30 karakter dengan field key yaitu nomor pesan. Selanjutnya ke spesifikasi file temp pesan, fungsi untuk menyimpan data temp pesan, temporary, akronim temp pesan MYD, panjang record 21 karakter. Selanjutnya detail pesan, untuk menyimpan data pesan. Bentuk bawahnya sama sebelumnya dengan field key nomor pesan. Terus spesifikasi penjualan dengan nama file penjualan, fungsi untuk menyimpan data penjualan. Untuk bawahnya akronim sama, tipe file sama, tipe file hard disk, akses file random, dan panjang record 53 karakter. Spesifikasi file detail penjualan dengan nama file detail penjualan, fungsi untuk menyimpan data penjualan, akronim sama dengan tadi. Tipe file media file, akses file random, panjang record 6 karakter dengan field key berdua. Ini ke spesifikasi file retur, fungsi untuk menyimpan data retur. Selanjutnya akronim file masih sama, file akses file panjang record 25 karakter, field key nomor retur. Spesifikasi file pertama, nama file retur untuk menyimpan data detail retur, akronim sama, tipe file media file, akses file random, penyariannya 40 karakter, ini nomor retur. Spesifikasi file jurnal, menyimpan data jurnal, file media file, akses file masih sama, akses filenya random, penyariannya 40 karakter, field-nya nomor jurnal, dan MySQL. Sini ada kelas diagram. Diagram sini bisa dilihat ada di tab dari
lancar, ID user lancar, nama user lancar, customer, alamatnya parcar, address parcar, nama kas parcar, menggunakan parcar juga. Di sini ada tanggal pemasangan dengan kode customer menggunakan tipe data parcar, nomor pesan parcar, tanggal pesan menggunakan tipe data date, dan total menggunakan integer. Tanggal pesan di sini ada kode barang parcar, nomor pesan parcar, kuantiti pesan mulai integer, total integer. Jurnal di sini debit integer. Masih banyak bisa dilihat untuk selanjutnya penjualan barang pun detail penjualan, retur, setting, dan retur. Sequence diagram ini transaksi penjualan atau barang. Sini di bagian report dari pertama, di bagian admin di sini kontrol barang, dan juga komponen diagram. Di sini untuk tampilan depan atau antar muka atau user interface-nya, yaitu ada bisa dilihat ada barang, customer, akun, pemesanan, penjualan, retur, dan jurnal. Untuk di bagian servernya di sini controller, admin server menggunakan JSP, CSS, dan JavaScript. Itu di bagian sini ada pemesanan, penjualan, retur, jurnal, barang, customer, akun. Selanjutnya ada deployment diagram, terdapat main, device database, dan device. Main, Activity Act Control Web PHP, device database, DBMS MySQL dengan database Berkajaya, device application program, penjualan tunai toko Berkajaya 3. Selanjutnya user interface, di sini adalah tampilan web aplikasi penjualan yang kami buat. Terdapat halaman login, halaman dashboard atau beranda, halaman data pengguna, halaman data barang, halaman data customer, halaman data akun, halaman data setting, halaman transaksi pemesanan, halaman transaksi penjualan, halaman transaksi detail penjualan, halaman invoice penjualan dengan cetak PDF, halaman rektur, halaman detail rektur, halaman laporan jurnal umum, halaman laporan jurnal umum dengan cetak PDF, halaman laporan stok. Selanjutnya ada black box texting dengan skenario pengujian, yaitu mengisi email dan password. Test case-nya yaitu email, admin, gmail.com, passwordnya yaitu admin dengan double N. Hasil yang diharapkan sistem akan mengakses dan menampilkan halaman dashboard. Hasil pengujian sesuai harapan dan keterangan yaitu valid. Kesimpulannya yaitu analisa perancangan sistem informasi akuntansi dalam suatu usaha dapat mempermudah proses penjualan dan pencatatan karena bukti transaksi tersimpan di dalam suatu software sehingga data-data yang kita catat utuh tidak menyebabkan adanya kehilangan. Informasi yang dihasilkan jelas, proses perhitungan secara otomatis, akurat terkomputerisasi sehingga sangat bermanfaat.